harus dihormati presiden mungkin ulang tahun aku mau maksudnya buat diri sendiri kalau kamar mandi kan awet muda sehat diberkati. Kepalanya kasih sama semua dia. Antaranya kenapa? Habis operasi? Katarak? Oh katarak ya. Sudah berapa hari? Oh yang kan kiri sudah? Yang kanan tinggal ya? Sudah terang ya yang kiri ya? Katarak sebentar. Shalom, selamat sore, puji nama Tuhan. Selamat datang untuk hambanya Pastor Mesak Alexander. Selamat datang di rumah JIG Malang. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka hati kita untuk mulai ibadah penyembahan pada hari ini. Ada
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah ini Tuhan. Terkadang kami merasa lemah dengan keadaan hari-hari yang kami lewati, seolah-olah kami tidak memiliki harapan, seolah-olah Engkau jauh dari kami Tuhan. Saat itu juga kami merasa kami sendirian. Saat itu juga kami merasa kami tidak punya siapa-siapa. Sesaat kami seolah-olah lupa bahwa kami memiliki Engkau. Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Bahkan bukan hanya di samping kami, Engkau selalu berjalan di depan kami. Engkau selalu menopang kami. Bahkan Engkau selalu menganggap kami sebagai biji matamu. Bapa, sore hari ini kami datang menghadap Engkau Bapa, dengan pujian dan penyembahan kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam hari-hari yang kami lalui, dalam setiap menit, setiap detik yang kami lewati. Terkadang kami lupa, terkadang kami lupa untuk mengucap syukur. Terkadang kami lupa untuk mengakui bahwa kami punya Engkau. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan ego kami. Kami mampu, padahal kami tidak bisa. Bukan hanya tidak ada Engkau. Saat kami tidak mengakui Engkau, kami lemah. Karena kami tahu Bapak, letak kekuatan kami hanya ada di tangan-Mu. Setiap kali kami bertanya dalam hati kami, siapakah kami Tuhan? Engkau menganggap kami puji matamu. Kami begitu berharga dalam hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sore yang indah ini, kiranya Engkau sendiri yang beracara di ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Ya. Perkenalkan, nama saya Paulus Bella Francia. Ya. Paulus Bella Francia. Saya tim dari Pak Kris. Ya, tim dari Pak Kris MLC, Missionaries Link Center. Saya disuruh kesaksian. Ya, sebentar kesaksian saya. Ini foto saya. Saya yang mana? Depan. Oh, yang depan ya. Saya yang ini. Ya, ini saya. Jadi saya sekolah rambutnya panjang. Ya, sekolah saya rambutnya panjang seperti ini. Lalu klik aja. Nah. Ya, ini saya. Ya, sekolah rambutnya panjang, lalu celananya ini pun juga berbeda. Jadi ada apa itu? Ada kantong-kantongnya. Walaupun rambut saya panjang, lalu sekolahnya bajunya berbeda, celananya berbeda, guru-guru tidak berani nyuruh saya potong. Bella, rambutnya potong, sekolah kok rambutnya panjang. Bella, celananya ganti yang biasa seperti yang lainnya. Tidak berani. Kenapa? Karena ini saya ketua geng, ya, namanya ZKC, Solidaritas Klimis Club, ya. Bella cuma cinta orang klimis, ya, seperti itu ya. Udah ada, ya. Jadi ya itu makanya tidak berani guru-guru menyuruh atau nyuruh saya potong, karena nanti kalau nyuruh saya cegat di luar seperti itu. Wes anggap baik Bella orang enek, ya, anggap saja Bella tidak ada gitu ya. Jadi setiap kali saya bertengkar seperti itu, tawuran, saya lakukan, ya, hingga ini kepala saya coba lihat ini, ya, ada hancur-hancurnya, ya, ada lubang-lubangnya karena memang bertengkarnya pakai senjata, ya, jadinya kenakalannya seperti itu. Ya, saya asli Solo, ya, 98 di kota Solo, pernah dengar terjadi apa? Ya. Kerusuhan, ya, kerusuhan 98, ya, bakar-bakaran besar-besaran itu. Sayalah salah satu provokator pembakaran itu, ya. Setiap toko-toko di Jalan Sudarso jatah saya. Setiap toko-toko saya bongkar, saya bakar. Ya, mobil-mobil saya bongkar, saya bakar. Ya, Matahari Singosaran kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, itu pun yang bakar saya dan anak-anak buah saya. Ya, saya bakar semuanya 98. Nah, waktu saya kesaksian seperti ini, wah, ada ibu-ibu angkat tangan. Pak Paulus, berarti mobilku yang bakar Pak Paulus. Ya, minta maaf, ya, waktu itu saya belum bertobat, ya, saya belum bertobat hingga kenakalannya seperti itu. Akhirnya saya bertobat, ya, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya, yang saya benar-benar tidak ada sedikit pun cita-cita jadi hamba Tuhan, ya, tapi Tuhan bisa mengubah kehidupan saya hingga saya akhirnya menjadi hamba Tuhan dan ikut tim MLC Mission Link Center ini untuk menginjil, melayani Tuhan, untuk menginjil, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa seperti itu, ya. Sebagai balasan waktu itu saya menghancurkan anak-anak Tuhan, ya, saat itu, ya, sekarang saya mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, ya. Detailnya bagaimana kesaksian pertobatannya nanti kalau saya pas khotbah di sini saya ceritakan bagaimana detail pertobatannya. Ya, ini saja kesaksian saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Namanya Kristen, tapi kenapa Kristen? Karena kalau agama Islam saya tidak bisa baca, apalagi nulis, apalagi ngartikan. Jadi saya memilih agama Kristen aja. Tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, karena keluarga besar saya bukan orang percaya. Jadi Om Sunda, Islam enggak, Buddha enggak, apalagi Kristen Katolik. Jadi saya hidup ya nakal, cuma tidak melakukan kriminalitas, ya. Ya pernah sekali lah waktu itu, karena saya tidak punya uang waktu masih sekolah. Jadi kepala pusing, tidak punya uang, saya bobol rumah kos itu.
Jangan bilang-bilang ya. Jadi itu apa ya? Tapi saya belajar satu hal. Tidak tahu Tuhan kenapa pilih saya dan menjadi hamba Tuhan. Mestinya bukan sebuah cita-cita saya. Karena saya senang jadi pengusaha, duitnya banyak, bisa jadi berkat. Tapi waktu itu saya lulus dari sekolah SMA, saya cuma merenung. Jadi saya punya orang tua, saya punya keluarga di rumah, saudara-saudara saya, orang tua juga punya rumah, tapi saya jarang tidur di rumah. Tidurnya di alun-alun. Kalau di Semarang itu Simpang 5. Kumpul sama ya seorang model gitulah ya. Kenapa ya? Karena di rumah juga ngapain saya? Karena juga apa namanya bosan. Kalau di luar kan enak ya, bebas. Satu kali saya lulus SMA dan saya cuma batin di hati. Urip iki tinggal foto. Saya cuma hidup itu buat apa sih? Kok sepertinya hidup saya hampa. Dan tiba-tiba ada sebuah suara itu. Saya tidak tahu kalau itu Tuhan. Karena malam jam 9:04 malam waktu itu ada suara berkata, kamu ke gereja. Saya tidak pernah mau dan tidak pernah berpikir untuk ke gereja. Tapi tidak tahu gimana caranya sampai hari ini saya juga bingung. Tiba-tiba saya itu sudah ada di gereja. Waktu itu malam hari Kamis 9:30 karena saya dapat dengar suara itu jam 9:04. Tiba-tiba saya naik motor itu bisa ke gereja. Saya sampai hari ini bingung. Orang itu gereja, motor pusat kan gereja ya. Dan terus ternyata itu doa malam yang ikut kaum pria, doa malam kaum pria. Tapi saya hadir bukan bersama mereka, tapi duduk di paling ujung. Semua pada lesehan ujung dan itu gelap dan saya senang dengar lagunya. Saya tidak ngerti firman, saya dengar lagunya satu kali. Besoknya saya lihat, itu kan di gereja ada papan gitu kan. Saya lihat ada persekutuan dan saya ikut sampai akhirnya saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya temui orang tua. Saya cerita sama saudara saya yang didapat apa, yang didapat magian, marah dan banyak. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan itu setia, bahwa kesetiaan Tuhan itu melampaui batas kesetiaan manusia, sehingga seluruh keluarga saya diselamatkan karena jamahan Tuhan sendiri, tanpa ada usaha tangan saya sendiri. Kiranya apa yang saya saksikan ini boleh menjadi berkat, bahwa kalau di dalam lingkungan keluarga Bapak Ibu Saudara di rumah masih ada yang belum diselamatkan, jangan menyerah, cukup berdoa bahwa di hadapan Tuhan dan percayalah nanti pada waktunya dengan jemaat mereka dan mereka pasti juga diselamatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksiannya, kiranya menjadi menambah semangat buat kita semua. Sebelum kita menerima berkat rohani, kita akan memberikan yang terbaik bagi Bapak. Saya undang Pak Matius untuk doa persembahan. Baik kita ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, sekali lagi kami ucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Ibasahnya Tuhan kami telah memberikan kebahagiaan berkat Tuhan, lalu persembahan ini kiranya Tuhan untuk berkati, kiranya menjadi untuk pekerjaanmu di dunia ini Tuhan, seperti Tuhan berkati tangan-tangan yang menjadi Tuhan. Kemudian pula Tuhan kami mengira saudara kami yang lain Tuhan. Semoga Tuhan pekerjaan yang boleh menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sambil memberikan yang terbaik, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat rohani. Mungkin lagu ini baru tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku pindah dan hilang jalanku, tegaklah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita tundukkan kepala kita. Yang baik, sore hari ini adalah sore anugerah karena Kau berkenan menyapa kami lewat penyembahan yang kami berikan, meneguhkan kami lewat firman yang kami dengar, bahkan memberkati kami dengan setiap janji ketaatan yang kami kerjakan. Oleh karena itu, biarlah roh kewahyu, hikmat dan pengertian menyertai pemberitaan firman Tuhan hari ini, sehingga hamba-Mu yang lemah dan penuh kekurangan hari ini yang terlihat nampak nyata ada kuasa Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya senang hari ini ada di sebuah persekutuan yang luar biasa ya. Nama saya Mesat Alexander Untung. Kira-kira orang mana nih? Orang Nah, salah. Kira-kira orang mana? Madura. Orang mana? Kalau Untung biasanya nama orang mana? Oh, Salah juga. Madura. Madura. Salah juga. Ternyata Untung itu Batak bukan. Untung itu nama orang Dayak. Orang Kalimantan. Kalimantan Tengah. Tapi tenang, gak usah takut. Udah nggak makan orang sekarang. Makan daging babi sekarang. Saya datang hari ini bersama dengan Mission Link, sebuah wadah penginjilan yang Tuhan pakai menginjili beberapa gereja di beberapa daerah yang luar biasa. Jadi hari ini saya bangga boleh bergabung dengan Mission Link ya. Jadi hari ini kita ada di tempat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema hari ini firman Tuhan adalah
seteru Allah. Seteru. Apa itu seteru? Seteru. Musuh Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seteru itu adalah musuh bebuyutan pribadi. Jadi musuh bebuyutan, kayak main bola Indonesia sama Malaysia, berantem dulu, ribut dulu kan begitu. Itu namanya musuh bebuyutan. Jadi ada, kita lihat hari ini, kira-kira orang seperti apa yang tanpa sadar kita seringkali kerjakan dosanya sama, sehingga kita bisa menjadi seterunya Tuhan. Ya, kita belajar hari ini, siap? Ada yang bawa uang? Bukan, uang kitab. Jadi lihat ke HP. Berarti HP suci ya? Oke. Saya mau ada pertanyaan sederhana. Allah itu pendendam atau pengampun? Pengampun. Yang pengampun angkat tangan. Yang pendendam angkat kaki, suruh pulang. Pengampun atau pendendam? Pengampun. Yakin? Yakin. Pendendam atau pengampun? Pengampun. Saya buktikan. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Bisa dimunculkan enggak ayatnya? Oh, enggak bisa. Kita baca. Suara saya kedengaran saya belakang enggak? Nah, Ini Bang. saya nggak usah pakai mic lah ya. Nggak connect. 1 Samuel 15 buka Alkitab kita masing-masing supaya kita bisa lihat dan mempelajarinya dengan baik ya. Saya tidak akan ngomong dengan cepat-cepat karena usia kita sudah cepat juga. Oke, 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat bahwa Allah itu pendendam atau pengampun ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Lihat ayat 2-nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, titik 2. Semuanya ikutin ayat ini. Nah, kita bisa bilang begini. Aku akan apa? Apa? Membalas. Pengampun atau pembalas dendam? Ya, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Malang. Oh, Amalek, bukan Malang ya. Oke. Kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3-nya perhatikan. Ini yang mengejutkan kita ayat 3-nya. Boleh Ibu baca ayat 3-nya, Bu? Ayat 3-nya dibaca. Ya, baca ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada. Bentar, sebentar. Tumpas itu artinya apa? Habisi. Habisi. Habisi tanpa sisa. Bisa Berarti Allah itu pendendam atau pengampun? pengampun. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Janganlah ada balas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Oke, Tuhan memberikan firman kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul. Katanya, tumpaslah orang Amalek, tua dan muda, laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, keledai, onta, betina, semuanya tumpas habis tanpa sisa. Jadi kalau begitu kira-kira Tuhan itu pengampun atau pendendam? Nah, kenapa jadi berubah lagi? Kita bilang pendendam. Karena baca ini tadi. Saya tanya nih,
Kalau Om Wijaya orangnya sabar. Tiba-tiba dia bisa marah hebat. Berarti itu biasanya berkaitan dengan masalah yang sepele atau masalah yang prinsip. Masalah prinsip. Prinsip, setuju ya? Prinsip. Jadi kalau Tuhan yang kita kenal panjang sabar, bisa demikian marahnya, demikian murkanya, kegeramannya hebat, berarti itu ada sebuah kesalahan yang sangat prinsip sehingga dia tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Ngerti ya? Nah, kita belajar dari orang Amalek ini, kira-kira dosanya apa sampai Tuhan marah. Dosa orang Amalek itu yaitu makan daging babi. Oh bukan. Dosa orang Amalek nanti kita jelaskan biar Alkitab menjelaskan Alkitab. Alkitab catat di dalam 1 Samuel 15 tadi, orang Israel menyerang orang Amalek menyerang orang Israel. Tetapi bukan peperangan yang Tuhan marah. Karena memang peperangan adalah bagian cara Tuhan mendidik orang Israel. Tapi cara berperang orang Amalek ini yang Tuhan gak suka, karena ini merepresentasikan, memberikan sebuah kesan cara kerja daripada setan. Kenapa Tuhan marah sama orang Amalek? Kita lihat Alkitab kita, Ulangan 25. Sebelum Ulangan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu sebelum Ulangan apa? Bilangan. Salah. Keluaran. Salah. Sebelum Ulangan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa Ulangannya. Memang. Ya kan saya bilang sebelum Ulangan, bukan sebelum kita Ulangan. Sebelum Ulangan. Lama. Memang. Oke. Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19. Nah, 25 ayat 17. Bisa bacain ayat 17 ke 19 ya. 17 sampai 19. Iya. Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek Bentar. kepadamu. Itu berkaitan dengan 1 Samuel tadi. Ini dasarnya Tuhan perintahkan Saul menumpas habis orang Amalek. Ya, terus. Pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Jadi vonisnya Tuhan marah sama orang Amalek dicatat dalam Ulangan 25. Tapi eksekusinya Tuhan perintahkan di 1 Samuel 3:15. Jadi Tuhan menunggu. Nah, Alkitab catat dalam ayat yang ke-18, kenapa orang Amalek diminta Tuhan untuk ditumpas? Karena orang Amalek adalah suku pertama yang memerangi orang Israel pertama kali keluar dari Mesir. Tetapi bukan peperangan yang Tuhan marah, tetapi cara perang mereka yang mewakili sistem kuasa gelap. Caranya apa? Mereka berperang, orang Amalek dikatakan menyerang bagian mana sih tadi? Bagian belakang dari barisan Israel. Jadi zaman dulu kan perang belum ada nuklir, maka perang itu biasanya head to head, berhadapan. Nah, maka di depan itu Musa bersama dengan Yosua karena gembala itu di depan. Tradisi orang Israel, tukang angon gembala sampai hari ini berjalan di depan domba-dombanya. Makanya Alkitab catat domba mengenal suara gembalanya. Domba adalah binatang yang penuh kekurangan. Salah satunya matanya rabun. Jadi dia nggak bisa lihat jauh.
Dia bisa makanya domba nggak bisa pulang sendiri. Jadi kalau kita bawa ke lapangan nggak bisa pulang. Kalau kucing kita lepas bisa pulang sendiri. Karena matanya rabun, sehingga dia sangat bergantung dengan suara gembala. Nah kalau gitu berarti gembala orang Israel di depan atau di belakang? Di depan. Kalau di belakang berarti dombanya ngantrek. Kan nggak mungkin ngantrek kan? Jalan ke depan. Nah oleh sebab itu Yosua bersama dengan pasukan di depan, panglima-panglima di depan, barisan Israel di belakangnya lagi, maka ditaruhlah orang-orang di tempat yang paling aman di belakang. Kalau perang depan duluan, yang belakang paling aman. Nah kira-kira siapa yang ditaruh di paling belakang? Orang tua, anak-anak, wanita. Yang saya kategorikan adalah keluarga. Allah menjadikan seseorang menjadi musuh ketika orang ini adalah orang yang menistakan dan menghancurkan keluarga. Ya. Dari mana buktinya bahwa orang Amalek itu selalu menyerang bagian belakangnya? 2 Samuel 30. 1 Samuel 30. Bukan 2 Samuel. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. Boleh Cik bacain lagi? 1 Samuel pasal 30 Ayat 1. ayat 1 sampai 4. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Iya. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana. Lihat ayat 2 ya. Perempuan dan Semua orang yang ada semua di sana. orang yang ada di sana, Tua dan muda, telah ditawan telah mereka. ditawan oleh mereka. Dengan Lanjut. tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, bahwa orang-orang Amalek merepresentasikan, apa istilahnya merepresentasikan ya Pak Hidayat? Mewakilkan, tapi nggak pasti ngomong. Cara kerjanya hampir sama dengan sistem setan. Setan itu selalu menyerang bagian belakang dari orang percaya, yaitu keluarga. Jadi hal yang pertama, siapa yang menjadi seterunya Tuhan? Orang yang tidak menghargai, yang tidak menghormati, yang tidak berterima kasih buat rumah tangga yang Tuhan beri. Contoh nih, dalam Alkitab. Apa kira-kira kesalahan Nuh? Nuh punya 3 anak laki-laki bernama Acong, Apin, dan Upin. Bukan. Siapa nama anak Nuh? Sem. Dan apa? Dulu guru sekolah minggu ya Bu ya. Apa sekali cerita kita. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi saya mau tanya, Nuh itu orang benar atau orang jahat? Orang benar harusnya hidupnya bahagia atau tidak? Seharusnya bahagia. Tapi kalau kita punya 3 anak dan 1 anaknya brengsek, nggak uhau, kira-kira kita bahagia nggak? Nah sekarang 2 pernyataan tadi kita kenakan sama Nuh orang benar. Harusnya dia hidupnya bahagia. Kalau punya anak Ham yang terkutuk bahagia nggak? Kenapa? Orang saleh, orang benar, orang yang diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala di dunia ini tenggelamkan dengan air bah, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan, tapi Nuh memproduksi anak yang brengsek. Ternyata
kesalahan Nuh sederhana. Dia nggak menghargai rumah tangga dan keluarganya. Dari mana buktinya? Ham itu terkutuk gara-gara kenapa? Melihat bapaknya Nuh telanjang. Nuh itu telanjang gara-gara mau ngapain? Mau mandi. Oh, minum anggur. Minum anggur ya. Biasanya orang minum anggur sampai mabuk biasanya lagi stres atau lagi happy. Lo kok itu tahu? Pengalaman atau pengamatan? Biasanya orang stres. Tapi Nuh minum anggur bukan karena stres. Nuh adalah manusia pertama setelah air bah yang bercocok tanam. Dan dia bertanam pohon jengkol. Oh, belum ada jengkol, apa dulu? Dia bertanam anggur. Kalau kita berikan catatan, dia minum anggur sampai mabuk, itu indikasinya berarti saat menabur atau menuai. Berarti Nuh sudah merayakan pencapaian keberhasilan. Ya, dia menuai sehingga minum anggur sampai mabuk. Pertanyaannya, di mana ketika dia merayakan pencapaian dan keberhasilannya, itu di mana istrinya? Orang bangun karir, bangun usaha dari kecil bersama dengan istrinya. Ketika sukses, berhasil, seringkali melupakan istrinya. Di mana istrinya? Seandainya Nuh minum anggur di tendanya, didampingi istrinya, lalu Nuh kehilangan kontrol dirinya, lalu telanjang. Istri Nuh lihat suaminya telanjang, dosa apa doyan? Nggak, dosa nggak? Enggak, betul nggak? Saya percaya kalau ada istrinya ketika Nuh mabuk, dia telanjang, lalu anaknya mau masuk ke tendanya Nuh. Nih, mau minta uang, si Ham datang. Kira-kira istri yang melihat ketelanjangan Nuh akan melakukan apa? Menutup. Kamu kira dia si papa lagi telanjang? Tak mungkin. Jadi Ham itu terkutuk. Indikasinya Nuh sebagai seorang suami kurang menghargai istrinya. Anak-anak ya, suami yang tidak menghargai istrinya, lihat anak-anaknya bermasalah. Saya mau tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak itu lebih berani bentak mamanya atau papanya? Mamanya. Ini curhat nih, Bu ya. Kenapa anak lebih berani bentak mamanya daripada papanya? Karena setiap hari sama mamanya. Padahal tiap hari mamanya dari terbit matahari sampai terbenam tuh marah-marah dulu ya. Kenapa lebih berani bentak mamanya? Karena dia lebih banyak melihat keteladanan bapaknya bentak mamanya di depan dia, sehingga dia merasa ibunya tidak berharga. Ya, jadi saya percaya seorang Nuh kurang menghargai istrinya, karena itulah anaknya Ham terkutuk. Kenapa Nuh nggak ngajak istrinya waktu dia minum? Nuh takut sama istrinya. Siapa yang tahu nama istri Nuh siapa? Nama istri Nuh siapa? Nama yang tahu? Namanya menakutkan, Bunuh. Iya, nama istrinya Nuh siapa? Bunuh. Nama saya Bapak Mesa, istri saya Bu Mesa. Oh iya. Oh ya, Bunuh jadinya. Nah, udah, oke. Saya ngomong kecepatan nggak? Bisa ikutin ya. Nah, dari mana buktinya Nuh kurang menghargai istrinya? Jadi saya bilang banyak Tuhan marah sama kita ketika suami kurang menghargai istrinya. Dari mana buktinya Nuh kurang menghargai istrinya? Kejadian 7 ayat 13. Bisa dimunculkan nggak Om Bella? Kejadian 7 ayat 13. 13. Dibesarin untuk Om Bella. Dari saya ini. Nah, Israel ini dari saya. Oresa.
Kelihatan yang di belakang? Pegang Alkitab, handphone sucinya ya Bu ya. Alkitab saya bilang begini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Pertanyaan saya, ada yang salah nggak dengan ayat ini? Salahnya di mana? Di komanya. Salahnya di mana? Ketika air bah terjadi, ketika kepanikan menimpa, Nuh sadar tempat menyelamatkan adalah bahtera. Maka dia masuk ke dalam bahtera itu bersama Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya. Bandingkan dengan pasal 8 ayat 15 dan 16. Cik, kenapa di belakang, Cik? Iya. Gara-gara disuruh baca terus ya? Ayat berapa? Pasal 8 ayat 15 dan 16. Ayat 15, 16. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Dengar. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu. Keluar dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Oke, ada bedanya nggak dengan pasal 7 ayat 13 dengan pasal 8, 15, 16? Nuh masuk dalam bahtera bersama dengan anak-anak, istrinya, baru istri anak-anaknya. Tetapi Tuhan berfirman di dalam bahtera, keluarlah Nuh, engkau bersama dengan siapa? Istri dulu. Baru anak-anak, baru istri anak-anak. Salahnya di mana ayat 18? Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lihat, Tuhan udah bilang nih, keluarlah Nuh bersama dengan istri, anak-anak, baru menantumu. Tapi Nuh awan apa orang bilang? Bukan, awan itu keras kepala. Dablek ya, dablek. Nuh keluar di bahtera, dia bersama anak-anaknya dulu. Itu artinya Nuh lebih menghargai anak-anaknya daripada istri. Di sini siapa yang menghargai anak-anak lebih berharga daripada istri? Bertobat, bukan berubah. Simple. Nuh melakukan kesalahan sedikit, tidak menghargai anak-anaknya, maka ada harga yang harus dia bayar. Coba bandingkan yang kedua, contoh yang kedua. Kejadian 30 31 hingga 2. Cik, siapa namanya? Juliana. Tanggal berapa bulan Juliana? Lahirnya Juni tapi. Oh. Kejadian 30, 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Ayat 31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan Benar kepadamu? nggak? Kejadian 30. Kejadian 30 ayat 31. Nah, salah berarti ya. Betul. Enggak, saya yang salah berarti. Kejadian 31 Pak. Kejadian 29. Tar. Saya sengaja perpanjang acara kita supaya Oke, 29 ayat 30 dan 31. Maaf, salah. Kejadian 29 ayat 30 31. Sebentar, saya ceritain dulu. Orang benar harusnya hidupnya diberkati atau dikutuk? Berkati ya. Tapi kita akan lihat. Kejadian 29 ayat 30 dan 31. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya, 7 tahun lagi. 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Oke. Rahel dikatakan Mandul. Rahel itu istri siapa? Yakob. Sampai hari ini konotasi kurang baik ketika seorang wanita maaf kata mandul. Betul ya? Bahkan dalam tradisi Batak kalau istri mandul boleh kawin lagi.
Artinya secara teologis zaman pada masa Alkitab catat, salah satu ciri orang yang terkutuk adalah kemandulan. Nah, pertanyaan saya, Rahel adalah istri siapa? Yakob orang benar atau orang salah? Benar. Kenapa hidupnya tidak diberkati? Lihat ayat 31 tadi kata Pak Abraham, ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, maka dibukalah kandungannya, tetapi Rahel mengandung. Tuhan akan menutup pintu-pintu berkat ketika seorang suami tidak mengasihi istri. Jadi saya di pihak ibu-ibu. Sebab kalau saya berpihak laki-laki banyak kali ibu saya pulang celaka nantinya. Jadi hal yang pertama kita dapat penjelasan sederhana yang menjadi musuh utama Tuhan, seterunya Tuhan adalah orang yang tidak menghargai rumah tangga dan keluarga. Nuh orang yang saleh, ketika dia kurang menghormati istrinya, anaknya terkutuk. Yakub orang benar, hidupnya tidak diberkati sampai dia bertobat. Kenapa saya kata bertobat? Karena pada akhirnya Rahel punya anak, yaitu siapa? Yusuf dan Benyamin. Kalau Rahel kandungannya dikutuk Tuhan karena dia tidak mencintai istrinya. Tetapi ketika Rahel punya anak, itu berarti Yakub bertobat, berarti dia mencintai istrinya. Dari mana buktinya bahwa Yakub mencintai istrinya? Yakub punya istri 2, 4. Istrinya 2, bundiknya 2. Ya. Kalau kita punya istri 4 atau 2, kira-kira waktu meninggal kita akan memilih dikuburkan dengan siapa? Istri yang dicintai atau yang tidak dicintai? Dicintai ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Yakob waktu sebelum meninggal dia memberi wasiat. Nah, nanti kalau kamu keluar dari Mesir ini, pulang ke Israel, tolong bawa tulang belulangku dan kuburkan aku di sisi siapa? Rahel dikuburkan di Efrata, Lea dikuburkan di Gua Makpela. Kita lihat Kejadian pasal 49. Ayat 29 sampai 32. Ci Yuliana boleh baca lagi? Jadi 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhur. Ini wasiat. Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam goa yang di ladang Efron orang Het itu. 30. Dalam goa yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Di situ juga kuburkan Lea. Jadi Ladang dengan buah yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi Yakob itu ngasih wasiat. Sampai hari ini kita manusia nih ya, kalau orang tua ngirim wasiat, saya mau dimakamkan di Jakarta, kita berupaya memakamkan di Jakarta, bener nggak? Sekalipun yang udah mau mati nggak tahu juga, mau dibakar dikasih di larung di laut juga nggak tahu kan? Tapi namanya wasiat itu sebuah kepercayaan yang harus kita pegang. Nah, ketika Yakob berpesan sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal, tolong bawa tulang belulangku, jangan dikuburkan di Mesir, bawa ke Gua Makpela, sebab di sanalah kukuburkan Lea, bukan dengan Rahel. Rahel meninggal ketika melahirkan Benyamin, dimakamkan ke jalan ke Efrata. Ketika Yakub bertobat, dia mencintai istrinya, maka berkat Tuhan dikembalikan. Jadi hari ini saya bilang begini, kalau rumah tangga kita seolah-olah tiada berkat, yang harus bertobat seorang suami untuk mencintai istrinya.
Nih, seorang suami berkatnya sangat ditentukan oleh doa seorang istri. Amin. Amin. Itu baru seorang istri, Pak. Apalagi kalau 4 istrinya. Doa. Oh, enggak ya. Apa aku udah kawin? Enggak, jangan dengar dia. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah gambar yang sederhana. Yang menjadi seterunya Tuhan adalah orang yang menista rumah tangga. Karena rumah tangga itu menurut kita Maleakhi tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa kira-kiranya siapa yang menjadi seterunya Tuhan? Iblis. Kita baca Roma 12 ayat 19. Juliana bisa baca lagi Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab catat begini, janganlah kau menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu adalah hakku. Saya pernah baca di Jawa Timur ini, khususnya di Madura, ada budaya carok. Salah satunya carok itu biasanya kita lakukan ketika istri kita diganggu. Maka kita berhadapan, kalau bisa bunuh orang yang ganggu istri kita. Dan keluarga tidak ada yang mempersalahkan. Karena itu bicara harkat martabat keluarga. Bahkan dengan bangga diserahkan ke polisi. Kenapa? Karena bicara istri hak. Ngerti ya? Kenapa ketika ada orang yang mau rampas motor kita, kita pukulin? Kita bicara jaga hak kita. Jadi bayangkan kalau ada orang yang merampas haknya Tuhan. Ini menjadi seterunya Tuhan. Merampas haknya Tuhan itu apa? Jangan kau melakukan pembalasan. Orang Kristen diajar kalau kamu ditampar pipi kiri, balas kiri. Bukan balas kasih yang kanan, bukan balas kiri kan? Kasih yang kanan. Sebab kenapa kita anak-anak Tuhan sudah diajar pembalasan itu haknya Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mengajarkan kita nggak boleh balas? Iya, kenapa? Kenapa? Karena orang yang membalas itu pasti model kerja setan lagi. Orang yang membalas biasanya diawali dari kepahitan atau kebencian. Ya, lihat ya, bahwa orang yang punya kebencian itu sangat gampang dikuasai setan. Contoh, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah dengar di kota Malang ini ada korban tabrak lari? Yang ditabrak lari-lari? Oh bukan, yang nabraknya lari ya. Kalau kita pernah dengar juga ada kasus kriminal mutilasi. Apa itu mutilasi? Mata mayat dipotong-potong, mulutnya taruh di Cikampek, rumah saya doyan makan masalahnya. Perutnya ditaruh di Malang, kakinya di Surabaya, dipisah-pisah. Pertanyaan saya, polisi lebih gampang mengungkap yang mana? Tabrak lari atau mutilasi? Tabrak? Kenapa Pak? Ternyata bagi polisi, kalau korbannya ketahuan siapa, maka kasus mutilasi jauh lebih besar kemungkinannya diungkap dibanding tabrak lari. Kenapa? Karena polisi kan gampang. Oh, orang ini dibunuh dengan kekejaman begini. Pasti pelakunya orang dan pasti biasanya pelakunya sakit gigi. Malah sakit hati. Betul nggak? Jadi artinya
orang yang sakit hati ini, orang yang penuh kebencian, cuma sebentar lagi dia melakukan kebencian. Nah, saya membuktikan orang yang diurapi Tuhan, namanya Saul, dikuasai setan tidak sampai 1 hari. Diurapi Tuhan sekian tahun, tetapi dalam 1 hari dia bisa dikuasai setan. Kita baca dalam 1 Samuel 10 ayat 18. 1 Samuel 18 ayat 9. Ciri bisa baca lagi. 1 Samuel 18 ayat 9. Ayat 10. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bentar. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Apa itu artinya mengatakan mendengki? Benci. Jadi hari itu Saul mulai benci sama Daud. Nah, ayat 10-nya. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Oke. Saul itu orang yang diurapi Tuhan atau dibiarkan Tuhan? Diurapi menjadi raja. 40 tahun jadi raja. 40 tahun Allah berkuasa memimpin kehidupannya. Tetapi ketika dia benci sama Daud, hanya 1 hari iblis menguasai dia. Jadi sekarang gereja Tuhan, orang percaya, hati-hati. Jangan gampang kepahitan, apalagi kebencian. Karena itu adalah pintu gerbang terbesar iblis masuk dan menguasai hidup seseorang. Kenapa iblis gampang menguasai orang yang kepahitan? Kenapa? Roh jahat dalam Alkitab seringkali disebut dengan nama apa? Iblis. Selain iblis? Setan. Selain setan? Bajingan. Oh, bukan. Nama iblis itu seringkali disebut dengan nama Beelzebul atau Beelzebub. Beelzebul itu artinya apa? Ternyata Beelzebul itu artinya dewa lalat. Jadi roh jahat itu digambarkan seperti lalat. Lalat itu menggemari tempat yang seperti apa? Selain kotor? Bau? Selain bau? Busuk? Nah, yang ini yang kita seringkali lupa, tapi seringkali kita alami. Lalat itu menggemari tempat di mana ada luka. Bapak Ibu punya koreng nih, jangan diperban. Keluar rumah, nggak sampai 15 menit pasti ada lalat. Makanya orang yang kepahitan itu membuka kesempatan iblis menguasai hidupnya. Makanya anak Tuhan jangan pernah melakukan pembalasan, karena Tuhan bilang pembalasan hakku. Karena Tuhan tahu kalau orang yang balas berarti dia sudah jadi antek-anteknya setan. Ya, saya seringkali difitnah. Pendeta ganteng, saya nggak marah. Nggak marah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa apapun yang iblis kerjakan, dia berusaha menguasai saya dengan cara membuat kepahitan. Oke ya, yang kedua itu. Yang ketiga, kita lihat. Siapakah yang menjadi seterunya iblis? Yang ketiga kita lihat. Nah, yang ketiga begini. Ada berapa hukum yang Tuhan berikan kepada Musa yang digunakan untuk menuntun orang Israel? 10. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, Bapak Ibu. Dosa mana yang kalau kita langgar dari 10 hukum Taurat ini itu sangat potensial buat kita
bisa melanggar 9 hukum yang lain. Jadi satu hukum Taurat menjadi benih bagi dosa-dosa yang lain. Maksudnya begini, Bapak Ibu tahu penyakit diabetes? Orang yang diabetes sangat potensial akibat diabetes matanya mengalami gangguan, ginjalnya bermasalah, harus cuci darah. Ya, banyak yang tubuhnya luka, susah sembuh. Banyak akibat yang dihasilkan dari penyakit diabetes. Jadi penyakit yang satu menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Dari 10 hukum Taurat ini, kalau satu hukum ini yang dilanggar, maka dia punya potensi melanggar 9 hukum yang lain. Kira-kira hukum yang satu itu hukum yang mana? Tidak menghormati orang tua. Bisa nggak orang nggak hormat orang tua, dia tetap ke gereja? Menghargai hari Sabat? Bisa. Saya bilang, satu-satunya hukum dari 10 hukum Taurat ini yang punya daya hancur kepada hukum yang lain adalah hukum yang ke-10. Pasal 20-17 hukum yang ke-10. Pengeluaran 20 ayat 17. Ini hukum yang ke-10. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi saya bilang hukum yang ke-10 di hukum ketamakan. Nah, kita membuktikan bahwa 9 hukum yang lain bisa dilanggar oleh orang yang tamak. Orang yang tamak bisa menyembah berhala. Terbukti banyak tempat-tempat pemujaan penuh dengan orang-orang yang tamak. Bahkan nggak tahu ini cerita yang menjadi sebuah legenda ya. Orang yang tamak rela mengorbankan anaknya sebagai tumbal. Orang yang tamak bisa nggak tidak menghargai hari Sabat? Bisa. Hari Minggu buka toko. Orang yang tamak bisa nggak tidak menghargai orang tua? Bisa. Banyak anak menggugat orang tua jadi pengadilan. Orang yang tamak bisa membunuh? Bisa. Orang yang tamak bisa mencuri? Bisa. Orang yang tamak bisa berzina? Bisa. Laki-laki sama perempuan tentang kekayaan bedanya begini. Laki-laki semakin kaya dia semakin nakal. Makanya dari miskin jadi artis, setelah kaya kawin lagi. Tapi perempuan sebaliknya, semakin nakal semakin kaya. Ada yang short time-nya 80 juta. Semakin nakal semakin kaya. Artinya orang yang tamak dia bisa berzina, orang yang tamak dia bisa membunuh, orang yang tamak dia bisa bersaksi dusta. Makanya saya mau bilang yang ketiga, kalau engkau tamak, engkau akan menjadi seterunya Tuhan. Karena Tuhan lihat engkau punya potensi melanggar 9 hukum yang lain. Jadi makanya kita bilang, cukuplah kalau ada makanan padaku. Kenapa Tuhan tidak bilang ajar kami berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan untuk 1 minggu? Ya, iya, serakah rakus kan tamak. Artinya kita mau belajar tidak tamak, menerima tuh berkat Tuhan apa adanya tanpa berpikir untuk jauh. Makanya kenapa dalam kekristenan ada yang namanya persepuluhan. Diajarkan supaya orang benar tidak menjadi tamak. Tuhan bisa nggak berkat kita 10 juta? Kalau 70 juta per bulan berapa? 1 juta. Bisa nggak Tuhan kasih 9? Langsung diambil 1 juta? Bisa. Tapi Tuhan kasih sama kita, dia mau lihat kita tamak apa enggak. Jadi ketamakan itu bisa menjadi seterunya Tuhan. Oleh karena itu maka saya bilang hari ini 3 dosa yang sederhana yang tanpa sadar seringkali kita lakukan menjadi seterunya Tuhan. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, lupa ingat. Yang keempat, lupa ingatan sesuai. Yang pertama,
Jangan orang yang menghancurkan keluarga. Jadi hari ini suami harus mengasihi istrinya. Istri harus menghormati suaminya. Salah satu ini ya, pernah saya ngobrol karena 3 minggu lalu kami mengundang seorang transgender. Tahu transgender? Laki-laki yang dioperasi dipotong jadi perempuan. Dia cerita salah satu orang bisa menjadi laki-laki jadi perempuan atau bencong itu gara-gara mamanya terlalu dominan. Artinya kita dengan tepat mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Jadi siapa yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan di film keluarga itu berbahaya di mata Tuhan. Apalagi yang berzina. Saudara tahu dosa okultisme itu Tuhan marah sampai berapa generasi? Sampai berapa? 34. Nggak apa-apa saya tambahin Pak Wijaya khotbahnya ya. Nggak apa-apa? Sampai jam 11 mau Ibu Bapak tuh? Mau ya? Kalau Ibu mau saya enggak. Saya bukan ke Surabaya, jauh jam 11. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Yuli 34 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Titik 2 sampai di situ dulu ya. Allah kita mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, benar ya? Tapi setelah itu, setelah titik 2 itu apa? Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Lanjut. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dosa apa? Tuhan itu dalam tanda petik, saya istilahnya hari ini ya, cuma istilahnya hari ini aja ya, itu bisa murka sampai 4 generasi. Dosa apa nih kira-kira? Coba kita lihat Kejadian 20 ayat 3-5. Keluaran 20 ayat 3-5. Yuli ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada padamu di hadapanku Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluaran 34 ayat 5-7 tadi, Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai generasi ketiga keempat. Ternyata dijelaskan dalam Keluaran 20 yang kemarahan Tuhan kepada generasi ketiga keempat akibat dosa okultisme, penyembahan berhala. Saya percaya kita orang Chinese sangat dekat dengan okultisme. Sionya apa? Kambing. Orang Cina hafal sionya. Tanpa sadar seolah-olah waktu kita lahir, hidup kita ditakdirkan di bawah sionya. Oh, yang tangannya pendek kayak saya ini orangnya kerjanya keras. Padahal kita percaya kalau kelahiran kita ditentukan bintang-bintang. Saya tanya, Jokowi lahir tanggal berapa? Juni tanggal 9 kalau nggak salah ya? 21 Juni ya? Tahun maksud gini, tanggal 21 Juni waktu lahir Jokowi di Indonesia ini ada nggak yang lahirnya bareng? Kenapa Jokowi doang jadi presiden? Kalau takdir itu sama, bintang semuanya harus jadi presiden. Ngerti maksud saya? Ternyata kan nasibnya beda-beda. Nah, okultisme aja 4 generasi.
Tapi ada dosa yang sampai 10 generasi. Dosa apa itu? Ulangan 23 ayat 2. Cili, ulangan 23 ayat 2 dan 3 dulu. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 2-nya, seorang anak haram tidak boleh masuk jemaat Tuhan, artinya ditolak Tuhan 10 generasi. Sama seperti bangsa Amon dan Moab. Amon dan Moab ini keturunan siapa? Amon dan Moab keturunan daripada Lot. Lot punya diselamatkan, istrinya jadi tiang garam, dia punya anak 2 perempuan. Maka tidak ada untuk melanjutkan keturunannya. Maka Lot dikasih minum anggur, diperkosa sama anaknya. Lahirlah Amon dan Moab. Kata Amon, bangsa Amon sekarang adalah orang Yordania. Dari kata Amon itu muncul kata Aman, sebuah kota di Yordania. 10 generasi tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang anak, apa sih anak haram itu? Bukan, anak haram adalah anak yang waktu lahir tidak dapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama halal. Seorang anak haram adalah anak yang dilahirkan karena dosa perzinahan. Nah, 10 generasi ada buktinya dalam Alkitab. Pasal 49 ayat 9 dan 10. Kejadian. Nggak apa-apa bacain terus ya Ci ya. Enggak apa-apa. Apa-apa nggak? Kejadian 49. Ayat 9 10. Iya. Ini pesan Yakob kepada anak-anaknya menjelang dia mati. Dia memperkatakan perkataan profetik, perkataan berkat buat anak-anaknya. Nah, salah satunya adalah Yehuda. Ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke. Dalam nubuatan Yakob kepada anaknya, 12 anak laki-lakinya diperkatakan dengan perkataan berkat. Dan salah satunya Yehuda dikatakan setelah engkau menerkam kau naik suatu tempat yang tinggi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu sampai dia yang datang berhak atasnya. Jadi Yakub tahu bahwa perkenanan Tuhan bukan kepada Efraim, bukan kepada Yusuf, tetapi kepada Yehuda. Bahkan Tuhan mau, Yakub tahu bahwa Yehuda akan diangkat Tuhan jadi raja. Tapi sejarah membuktikan raja pertama Israel namanya siapa? Saul. Dari suku apa? Benyamin. Bukan orang Yehuda. Yehuda baru menjadi raja adalah setelah Daud. Daud di suku Yehuda. Nah, sekarang kita mau hitung dari Yehuda yang terima janji Tuhan sampai janjinya digenapi Daud berapa generasi? Kita lihat Matius 1 ayat 3-6. Yuli lagi. Matius 1 ayat 3-6. Kita hitung ya. Ya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah. Yehuda generasi pertama, Peres dan Zerah generasi yang kedua. Terus Peres memperanakkan Hesron. Peres memperanakkan Hesron yang ketiga. Hesron memperanakkan Ram. Ram yang keempat. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab yang kelima. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason yang keenam. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon yang ketujuh. Salmon memperanakkan Boas. Boas dari yang kalangan- kedelapan. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed yang kesembilan. Obed memperanakkan Isai. Isai yang ke-10 ayat 6-nya. Isai memperanakkan Raja Daud. Yang keberapa? 11. Nah, pertanyaan saya, bener nggak Yehuda tertunda janjinya sampai 10 generasi seperti Ulangan 23 ayat 2 tadi? Dosa
perzinahan. Benar nggak? Kejadian 38. Kejadian 38 ayat 13 sampai 18. Kejadian 38 ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar. Oh, ayat 12, mulai ayat 12. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Jadi Yehuda jadi duda keren, duren sawit. Duda keren sangat banyak duit karena istrinya belum meninggal. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. 14. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelepung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Terus 15. Ketika Yehuda melihat dia, sampai 18. disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. 18. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Oke, kisahnya begini. Yehuda punya 3 anak laki-laki. Yang pertama Er menikah dengan perempuan namanya Tamar. Er ini jahat, sekalipun Alkitab tidak cerita kejahatannya apa. Dia menikah tanpa punya anak, meninggal. Jadi pada waktu itu salah satu hukuman orang adalah menikah meninggal tanpa punya anak. Nah, tradisi Israel memberikan catatan ini. Kalau kokonya meninggal tanpa punya anak, adik kokonya ini boleh menikahi istrinya. Jadi kalau saya punya istri meninggal tanpa punya anak, adik saya boleh menikahi istri saya. Tujuannya apa? Supaya istri saya melahirkan. Anak pertama itu akan menjadi anak saya, bukan anak mereka. Supaya nama saya tidak terhapus dari silsilah. Makanya ada penebusan. Ingat waktu Boas menebus Rut, itu bicara siapa keluarga terdekat yang menebus janda tanpa punya anak ini. Karena mati, dinikahkanlah dengan adiknya Er, namanya Onan. Onan ini jahat. Setiap makan, kita dewasa semua ya, melakukan hubungan seksual, Onan membuang spermanya di luar. Maka dari kata Onan ini muncul istilah onani. Kenapa Onan nggak mau hasilkan anak? Karena tradisi Israel, kalau anak laki-laki itu yang pertama akan mendapat warisan 2 kali lipat dibanding saudara-saudaranya. Karena ini anak abangnya, kalau yang pertama, maka warisan yang terbesar bukan sama Onan, tapi sama anaknya. Jadi Onan ini pelit sekali. Maka Tuhan tidak berkenan, matilah Onan tanpa punya anak. Ketika Er dan Onan mati tanpa punya anak, Yehuda berpikir di perempuan pencabut nyawa. Kalau anak saya ketiga, Shelah saya kawinin, nanti mati juga, habis generasi saya. Maka dipulangkanlah Tamar ke orang tuanya. Tradisi Israel sangat pantang seorang janda pulang ke rumah orang tuanya selama di keluarga itu ada yang menebus. Kayak orang Batak, saya menikah dengan seorang wanita misalnya. Wanita ini kalau mati di rumah papahnya, saya kena hukuman. Karena apa? Karena saya udah bayar tebus istri saya dari keluarganya. Jadi orang Batak tuh nggak mau mati di rumah papanya, mati di rumah suaminya. Gitu. Maka ketika dipulangkan, satu saat
Setelah istri mati, Yehuda ini mau menggunting dulu domba-dombanya panen. Maka dikasih tahu, Tamar mertuamu sedang berjalan ke Timnah. Maka Tamar bertelunggung dan berselubung menutupi wajahnya. Karena menutupi wajahnya, Yehuda menganggap dia pelacur. Jadi yang menutupi mukanya bukan saya ngomong, ibu ngomong ya. Maka terpaksalah ada sebuah skandal mertua bermain seks dengan menantu. Dari Tamar ini Peres dan Zerah di Matius 1 mencatat. Jadi hari ini jangan main-main dengan dosa yang namanya menghancurkan keluarga. Amin. Seteru Tuhan yang kedua adalah orang yang melakukan pembalasan. Yang ketiga adalah orang yang tamak. Nangkep ya Bapak Ibu ya, hari ini biarpun banyak panjang, tapi saya berharap kita semua mengerti ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan beli tomat, akhirnya firman pun tamat. Oke, kita berdoa, kita pakai berdiri, kita berdoa Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami menerima makanan yang keras karena susu adalah makanan buat anak-anak. Tapi kami adalah orang yang dewasa dalam iman, kami membutuhkan makanan yang keras sehingga kami mempunyai panca yang terlatih untuk membedakan mana kehendak Allah dan yang sempurna. Biarlah firman-Mu yang keras hari ini mendewasakan hidup kami dan kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu tanpa ada dosa-dosa yang membuat kami menjadi seterunya Tuhan. Kami mau menjadi pembangun rumah tangga dan keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kami mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan tanpa kebencian. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang tidak tamak. Sebab itulah yang menjadi seteru Tuhan pada firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan menguasai dan pikiran kami. Kami berdoa buat persekutuan doa di tempat ini. Biarlah Jesus is good adalah sebuah pernyataan iman mereka bahwa dalam segala perkara Tuhan berbuat baik kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada yang berwajib. Ya, ya, kan lupa. Ibu-ibu, saya hari ini bersama dengan Mission Link. Mission Link itu sebuah wadah tim misi. Kami melayani ke daerah-daerah. Minggu lalu kami ke Bali, kadang-kadang kami juga ke Cikampek juga sana. Dan hari ini kami bawa bukan jualan, bawa kesempatan buat jemaat. Membawa kesempatan buat jemaat untuk ikut penginjilan. Mungkin tubuh kita hari ini tidak muda lagi. Menurut Bapak Ibu, saya umurnya berapa? Berapa umur saya? Kira-kira? 50. Saya ini bermuka tua. Dengan kondisi kita hari ini, mungkin kita susah untuk ikut penginjilan. Nah, tetapi yang ikut penginjil kita hari ini uang kita. Nah, tim Mission Link dikomandanin Ibu Lina hari ini bawa makanan yang pasti sehat. Ya, di mana tempat, di mana toko, 5 di sini kita dapatkan harga murah, begitu ya. Jadi ibu-ibu bisa memberkati ini sehingga ibu terlibat dalam penginjilan ke daerah-daerah. Amin. Siapa yang mau menabur untuk Tuhan? Enggak ada tangan. Ya, apapun yang saudara punya, yang saudara miliki, saudara nabur, saudara lihat berkat Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya persilakan selanjutnya kepada wajib Ibu Yuliana. Nanti amin. Ya, puji Tuhan. Berkati Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi kita satu. Pengumuman besok kita ada ibadah di GKS Pilihan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, segera mendaftar supaya bisa tembus ya. Juga nanti hari Sabtu ada ibadah di sini dilayani oleh Carlos Watimena. Mungkin ada Bapak Ibu yang kenal ya Carlos Watimena. Hari dulunya kita
bagi Bapak Ibu, ini pengumuman ya bagi Bapak Ibu yang ikut tanggal 8-9 di Batu. Saya himbau mulai hari ini atau tiap hari Sabtu, Rabu bisa mencicil ya, kalau memang ada lunas yang lebih baik, kalau tidak ada yang mulai sedikit. Supaya kita nanti hari Jumat kita akan ke sana membaca buka supaya kawan-kawan kita yang bisa berkumpul disediakan bagi kita semua. Terima kasih. Ini baik sampai sini. Ya, shalom. Berkat. Samik ya. Gak berkat. Ya. Saya Samik ya. Kita akhiri pada ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, sebelumnya terima kasih buat timnya dari Pak Kristiawan, kiranya hari ini aja untuk berikutnya bisa melayani kami di sini. Khusus pendeta Mesak, luar biasa firman-Nya. Oke, kita akhiri ibadah ini, kita nyanyikan lagu berkat. Bisa jangan lupa untuk persiapan ya, yang belum daftar cepat daftar ya untuk PD kasih PLA ya. Memberkati rumah
selawatan-Mu di pada malam ini. Kau sungguh luar biasa baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin menumbuhkan, mendewasakan kita semua Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat pendeta Mesak Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kiranya Kau turunkan berkat-berkat buat pendeta Mesak Tuhan. Saya juga berdoa buat rekan-rekan yang mendampingi Tuhan. Kau berikan luar biasa dalam pelayanannya Tuhan. Kau berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan, Kau berikan pertolongan dan perlindungan serta kesehatan. Tuhan, hari ini jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari, kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Makan doa, makan dulu. Doa makan dulu. Bapa kami dari surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bisa kumpul di sini dan kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Nya. Dan sekarang kami akan menerima berkat jasmani Tuhan melalui tangan-tangan yang menyediakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oh ya, ayo. Satu. Masuk Facebook. Iya, masuk Facebook. Ya, oke. 1, 2, 3. Videonya ya. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh inovasi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya setahun ria, setahun ria, setahun ria. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yang keberapa? 2, 3. Kita berdoa ya. Kita angkat tangan kita sebagai prophetic act kita. Setiap perkataan kita percaya apa yang ditabur itu yang dituai. Perkataan berkat kita buat Veronica itu juga yang akan Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat Veronica hari ini dalam usia 23 tahun sampai hari ini Ebenezer. Tuhan telah menolong. Kami percaya dia akan diberkati dengan umur panjang dan lanjut usia, serta hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Sehingga hari-hari yang dia jalani akan di hari-hari yang diberkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil. Engkau memberkati apapun rancangan yang ada dalam hatinya, karena tangan Tuhan yang kuat akan menyertainya. Mama menumpahkan tangan di kepala Veronica ini, kiranya turunlah berkat, urapan Allah, otoritas ilahi, sehingga dia akan berdiri menghadapi segala perkara yang dia jumpai. Dia akan mendewasakan dia, yang akan membuat dia semakin menjadi kuat di dalam imannya Tuhan. Dan hari ini kami percaya masa depannya Tuhan, apapun yang dia jalani dengan langkah imannya, maka setiap tempat yang diinjak, setiap apapun yang dia nyatakan dalam doanya, maka Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih dulu.
Ini ada orang berapa yang datang ini? Ya, oke. Ada berapa orang ini? Dulu ya sekalian sekalian doa ya. Ayo, Untuk pelayanannya Kojun ya. Effendi ya? Ya, Kojun Edi, Evangelis Edi sama istri. Ya, mari kita berdoa. Hamba bersyukur boleh kembali bersama dengan seorang hambamu yang setia, Kok Jun Tuhan, yang hari ini hamba percaya dalam doa-doa kami hari ini akan menjadi doa yang powerful, doa yang akan mengubahkan keadaan kami. Engkau memberkati Kok Jun dalam rumah tangga dan keluarganya. Semua orang-orang yang dia kasihi, Tuhan akan menceraikan bahwa mereka adalah milik Tuhan yang sempurna. Dan dalam pelayanannya, Tuhan akan menambahkan otoritas, Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang Tuhan beri. Maka banyak jiwa yang dimenangkan, banyak lutut yang lemah akan dikuatkan, sehingga banyak hati yang mulai bimbang dan ragu Tuhan pertetapkan karena pelayanan dia bersama dengan keluarganya. Dan hari ini kami percaya berkat Tuhan Allah yang mengalir melipat dalam hidupnya menjadi bagian sempurna dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Foto lagi. Ya, duduk dulu ya. Duduk dulu, makan dulu. Duduk dulu aja. Duduk tempatnya ya. Jauh rumahnya. Saya di Dulu. Sudah makannya dibagi dulu makannya. Apa itu? Ini satu-satu. Nanti dia makan dulu. Ya, ini ada sorry, ada 25. Ya, ini bagi berapa ini? Ya. Bagi atau bagi. Ya, Berarti suami satu ya. Saya makan dulu. Terus ya, Matius. Ya, makasih. Mau pulang di sini. Bapak. Oh, sakit. Ya, bagi. Rebut. Tak boleh berebut tuh ya. Ayo. Santer nah. Makan ya. Saya dengan dulu ya. Ya. Hati-hati dulu ya. Ya. Makan dulu aja, makan dulu. Sudah kasih alamat tuh sama Sherlock kalau bisa. Semua KPP 25. Jemaat 25. pas pasti 25. Pasti 25 ya, wis tidak suami istri satu. Iya. Sudah. Sudah, Pak. Pak Rumah tadi. Sudah. Nanti tidak habis saya. Enggak apa-apa. Cicip. Nggak boleh. Nanti kalau nggak habis saya nggak bisa dikonsumsi. Taruh